Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Tasya Alma Putri dengan NIM 3215159. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita masuk ke materi kita yang terakhir, yaitu mengenai distribusi pendapatan. Jadi teman-teman pasti juga pernah mendengar kata-kata distribusi pendapatan. Jadi apa sih sebenarnya itu distribusi pendapatan? Kita lihat distribusi pendapatan terdapat dari dua kata, yaitu distribusi dan pendapatan. Distribusi adalah menyalurkan atau meletakkan. Sedangkan pendapatan adalah keuntungan yang kita dapat dari semua sumber yang kita usahakan. Jadi apa sih itu distribusi pendapatan? Distribusi pendapatan adalah pembagian pemerataan dari hasil pendapatan yang sudah kita dapatkan. Contohnya apa? Contohnya seperti misalnya ada orang pada hari raya kurban, kita membagikan daging raya kurban, itu salah satu contoh pembagian pendapatan, pendistribusian pendapatan. Tapi beda dengan hal yang kita bahas pada kali ini. Distribusi pendapatan yaitu pada sektor pemerintahan, yang mana nanti pemerintah itu membagikan pendapatan-pendapatan kepada wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya. Apa tujuannya? Tujuannya yaitu untuk mensejahterakan masyarakatnya dan memberikan untuk meningkatkan kembali tarif hidup masyarakat di sekitar pemerintahan tersebut. Baik teman-teman, mungkin itu yang dapat saya jelaskan sedikit mengenai distribusi pendapatan. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Murni Windari, NIM 321960, ingin mencoba menjelaskan materi tentang pendapatan distribusi pendapatan relatif, yang dimana distribusi pendapatan relatif ini menunjukkan perbandingan pendapatan yang diterima berbagai kelas, yang pada umumnya pembicaraan atau pemikiran pada distribusi pendapatan relatif ini membahas tentang mengenai distribusi pendapatan yang lebih ditekankan kepada pengertian atau konsep distribusi yang lebih pendapatan yang lebih relatifnya. Sekian pembahasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Faridatul Asian, NIM 3219161. Sini saya akan menjelaskan mengenai distribusi pendapatan mutlak. Distribusi pendapatan mutlak adalah persentase total penduduk yang pendapatannya mencapai suatu tingkat tinggi atau kurang daripadanya. Distribusi pendapatan itu dibagi 3 pemerataan. Yang pertama yaitu distribusi pendapatan masyarakat, yang kedua distribusi pendapatan wilayah, yang ketiga distribusi pendapatan daerah. Masalah yang terjadi di distribusi pendapatan yang terjadinya karena ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini bisa terjadi karena perbedaan produktivitas yang dimiliki oleh setiap individu atau kelompok, karena memperbanyak produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan individu atau kelompok lainnya. Baiklah, sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasih Purnama, NIM 3219163 akan mempresentasikan tentang tujuan distribusi pendapatan. Tujuan distribusi pendapatan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, meningkatkan taraf hidup masyarakat ke tingkat atau arah yang lebih baik sehingga masyarakat dapat membangun kesejahteraan umum. Yang kedua, yaitu memberikan hak dan keadilan bagi setiap warga negara, di mana setiap orang dapat menikmati fasilitas-fasilitas yang ada secara merata. Yang ketiga, yaitu menurunkan risiko kriminalitas yang ada pada negara kita, khususnya seperti perampokan, pencurian, dan penipuan yang ada di dalam masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bani Kurniawan, akan pembahasan materi yaitu ekonomi Islam diatur kaidah distribusi pendapatan baik antara unsur produksi maupun distribusi dalam sistem jaminan sosialnya. Islam memberikan batas-batas tertentu dalam berusaha memiliki kekayaan dan mentransaksikannya. Dalam pendistribusian harta kekayaan, Al-Quran telah menetapkan langkah-langkah tertentu untuk mencapai pemerataan pembagian kekayaan dalam masyarakat secara objektif, seperti memperkenalkan hukum waris, memberikan batas
kekuatan bagi pemilik harta dengan maksud membagi semua harta kekayaan kepada semua karib. Begitu pula dengan hukum zakat, infak, sedekah, dan bentuk pemberian lainnya. Juga diatur untuk membagi kekayaan kepada masyarakat yang membutuhkannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ulfa Rahmadani, NIM 32191157. Di sini saya akan mempresentasikan video yang berjudul distribusi pendapatan. Di mana yang saya bahas di sini yaitu tentang efisiensi distribusi pendapatan. Sebagaimana kita tahu bahwa efisiensi itu merupakan perbandingan antara input dan output, di mana input digunakan setepat mungkin untuk memperoleh output yang baik. Di mana yang dikatakan dengan alokasi yang efisien itu di mana semua sumber daya dapat teralokasikan dengan baik, maka dikatakan itu alokasi yang efisien. Selanjutnya itu distribusi. Distribusi itu sebuah aktivitas perekonomian yang mengecualikan antara produksi dan konsumsi. Sedangkan pendapatan itu merupakan uang yang dapat diterima oleh individu maupun per kelompok, baik itu dari perusahaan maupun dari gaji atau upah. Sedangkan distribusi pendapatan yang baik itu yaitu merupakan distribusi yang adil, di mana adil ini merupakan tidak terdapat unsur kezaliman di dalamnya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.